Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk pembelajaran matematika daring kali ini kita akan membahas perbandingan dan skala. Oke, kita akan bahas dulu tentang perbandingan senilai dan berbalik nilai. Kemarin sudah saya singgung apa sih perbandingan senilai itu. Dikatakan perbandingan senilai jika dua besaran X dan Y dikatakan memiliki perbandingan senilai jika X bertambah naik. Ada kata bertambah naik, maka Y juga akan bertambah naik dengan perbandingan yang sama. Itu namanya senilai. Jika A naik, B juga ikut naik. Jika X naik, Y juga ikut naik. Maksudnya seperti itu. Dan yang kedua adalah perbandingan terbalik atau berbalik nilai, maksudnya ya. Dua besaran X dan Y dikatakan memiliki perbandingan senilai jika X bertambah naik, maka Y berkurang atau turun lah, kebalikannya. Di sini, jika X naik, maka Y turun. Jika A naik, maka B turun. Kebalikannya dari perbandingan senilai. Kalau senilai dua-duanya sama-sama naik. Kalau yang terbalik satunya naik pasti satunya turun. Oke. Sekarang skala. Apa sih skala itu? Perbandingan antara ukuran pada gambar dan ukuran yang sebenarnya. Di sini ada rumus skala adalah ukuran pada gambar dan dibanding dengan ukuran sebenarnya. Contohnya seperti apa sih, Bu? Misalkan kita buat peta lah antara di buku dengan keadaan yang sebenarnya kan sudah jelas-jelas berbeda. Itu namanya kita menggunakan skala. Kalau di buku 1 cm, Bu. Kalau yang asli itu 1 kilo perjalanannya lah. Itu namanya kita pakai skala nanti. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh. Sebuah rak buku dapat memuat 36 buah buku yang tebalnya 8 mm. Banyak buku yang dapat diletakkan di rak tersebut jika tiap buku tebalnya adalah 12 mm. Adalah berapa lah? Ini adalah contoh soal senilai. Nah, dikatakan di sini 36 buah buku yang tebalnya 8. Berarti setiap buku itu berapa milinya kan gitu. Kalau di situ ada 36 buku tebalnya 8 mm. Kita tahu bahwa kalau perbandingan senilai jika X bertambah naik, nah dikatakan E itu di sini apa? Misalkan dikatakan Y yang mana? Nah, kita ibaratkan adalah buku Y dan tebalnya adalah X. Jika Y naik, maka X juga naik. Maksudnya seperti itu. Nah, di situ dikatakan bukunya adalah 36, tebalnya adalah 8. Jika tiap buku tebalnya 12, lah tiap buku adalah tebalnya 12 mili, maka berapa di sini lah? Kalau misalkan X naik, Y naik, dapat dipastikan Y-nya pasti akan lebih dari 36. Namanya juga naik, semakin naik berarti semakin banyak buku akan semakin tebal. Nah, maksudnya seperti itu. Pastinya di Y bukunya juga tambah banyak. Soalnya di sini ketebalannya bertambah dari 8 ke 12. Gimana caranya? Jadi 36 buku tebal ini perkaliannya pakai perkalian si
silang. Jadi gimana pakai perkalian silang itu, Bu? 36 kita silang ke 12. 8-nya berarti kita jadikan pembanding atau pembagi. Itu namanya perkalian silang. Kalau bukan perkalian silang berarti 36 dikali 8 dibagi 12. Itu bukan perkalian silang. Nanti kita bahas di bandingan berbalik nilai lah. Kalau perbandingan senilai seperti ini kita pakai perkalian silang. Jadi perkalian silang itu gimana? 36 kita kalikan 12 baru kita bagi 8. 36 kita kali 12 dibagi 8 adalah 54. Jadi di sini Y berapa? 54. Dapat dipastikan lebih tinggi dari 36. Nah, itu namanya perbandingan senilai. Kita lanjut ke contoh 2. Jika naik motor, Tejo akan sampai di sekolah dalam waktu 45 menit dengan kecepatan rata-rata motor 20 km per jam. Jika Tejo sampai sekolah dalam waktu 30 menit, maka kecepatan rata-rata motor adalah kita ulas dulu. Kita pahami dulu dari contoh. Kira-kira ini merupakan perbandingan senilai atau berbalik nilai ya? Lah, di situ dikatakan Tejo akan sampai 45 menit dengan kecepatan rata-rata 20 km per jam. Jika Tejo sampai sekolah dalam waktu 30 menit, nah dalam waktu 30 menit otomatis lebih cepat. Nah, di sini 45 menit kecepatannya 20. Lah, kalau dalam 30 menit Tejo itu sudah sampai, maka otomatis Tejo itu kecepatannya akan lebih tinggi, padahal di sini lebih rendah dari 45. Nah, ya kan? 45 itu tinggi, tapi di sini menurun. Lah, kalau di sini 20, otomatis nanti pasti kecepatannya akan juga lebih rendah dari itu. Kenapa seperti itu? Lah, itu namanya berbalik nilai. Nah, berbalik nilai, loh Bu, kok bisa dikatakan berbalik nilai? Karena semakin Tejo itu cepat, kilometernya cepat di sini. Lah, Tejo itu akan sampai lebih cepat juga. Lah, kalau dia lambat, Tejo juga akan lambat. Makanya di situ dikatakan berbalik nilai. Lah, kalau berbalik nilai di situ dikatakan kecepatannya 20, waktunya 45 menit. Lah, pakai kecepatan berapa dia? Pakai 30 menit. Lah, kecepatannya tinggi kan, tapi waktunya rendah. Kecepatannya tambah tinggi, tapi waktunya tambah rendah. Itu yang kita namakan berbalik nilai. Jadi dalam menghadapi soal seperti ini, kita harus memahami dulu soal tersebut merupakan senilai atau berbalik nilai. Jadi kita langsung enak nanti membahasnya. Nah, kalau kita sudah tahu itu adalah soal berbalik nilai, maka kita kalikan bukan silang. Tadi kita bahas ya, kalau di contoh pertama itu kita kalikan silang kayak gini. Lah, kalau di contoh kedua ini karena ini berbalik nilai, maka kita kalikan lurus bukan silang. Lah, jadi gimana? 20 kali 45 dibagi 30. Kalau silang 20 kali 40 dibagi 45. Karena ini berbalik nilai, maka bukan silang perkaliannya, sudah bukan silang lagi. Apa? 20 kali 45 dibagi 30. Hasilnya berapa? 30. Lah, 20 kali 45 dibagi 30. Berarti hasilnya adalah 30. Berarti jawabannya adalah yang A, 30 menit. Nah, di sini kan akan bertambah. Kecepatannya akan bertambah, padahal di sini waktunya menurun. Kalau senilai bertambah juga. Kalau berbalik nilai, di sini bertambah, di sebelahnya pasti menurun. Oke. Mungkin itu saja. Oh, ada contoh lagi di sini.
jarak ya, kita sekarang ke skala. Yang ketiga adalah jarak kota Jakarta dengan Bandung adalah 24 km. Jika jarak kedua kota itu pada peta adalah 12 cm, maka skala pada peta adalah titik-titik. Nah, di peta ada 12 cm. Yang sesungguhnya ternyata 24 kilometer ya. Kita flashback lagi ke kilo, hekto, deka, meter, desi, senti, seperti itu ya. Jadi kita tambahkan berapa. Kalau di situ dikatakan kilo, jadi semuanya harus kita ganti ke senti karena di sini ada yang lebih kecil, senti. 12 cm ini di peta, 24 ini adalah yang sesungguhnya. Lah sekarang gimana kalau kita ganti ke senti semua, berarti 12 ditambahkan 05 ya, senti ke kilo nambah 05, jadi 2.400.000 cm. Lah di situ perbandingannya berarti berapa? 12 dibagi 12. 12 kita bagi 12, kita di sini bagi 12, yang bawahnya juga pastinya kita bagi 12 untuk mencapai skala. Dua-duanya kita bagi 12. 12 dibagi 12 ada 1 di sini, dan 2.400.000 dibagi 12 ada 200.000. Jadi di situ perbandingannya adalah 1 dibanding 200.000. Maksudnya gimana? Kalau di buku atau kita tahu itu adalah di peta itu 1 cm, ternyata pada jarak sebenarnya adalah 200 cm. Oke, gimana? Ada yang perlu ditanyakan? Mungkin itu saja ya dari saya pembahasannya. Contoh soalnya saya buat latihan soal 1, ada 2 soal di sini. Di sini ada latihan soal 1, difahami dulu itu termasuk ke dalam soal apa, soal berbalik atau senilai, difahami soalnya dulu, soal 1 dan soal 2. Bisa ditanyakan nanti kalau masih belum paham, bisa komen di bawah dan juga bisa WA pribadi ke Bu Yuni. Mungkin itu saja ya dari saya, semoga bisa bermanfaat bagi anak-anak. Kurang lebihnya Bu Yuni minta maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.